Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri. Saya Nila Kesuma, Kepala Sekolah SD Swasta Laskar Duha, sebuah sekolah gratis yang berada di Jalan Alfokat Raya nomor 165, Marendal 1, Kecamatan Patumbar. SD Laskar Duha sebagai sekolah penggerak pada tahun pertama membuat sebuah program bernama adaptasi, ajari, dampingi, dan apresiasi. Nah, tahun pertama merupakan tahun yang terberat bagi kami. Nah, dari program adaptasi tadi timbullah berbagai macam kebaikan-kebaikan, perubahan-perubahan, semakin menjadi lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Perubahan kebaikan tersebut tercapai, kami hitung sudah mencapai kurang lebih 50. Perubahan dalam 50% tersebut terlihat dari adanya kreativitas siswa, kemudian dari segi digitalisasi, dan juga dari segi literasi. Tahun kedua, SD Swasta Laskar Duha membuat program bernama Paku Emas. Pahami, ajari, komunikasi, evaluasi dan monitoring, dan terakhirnya adalah apresiasi. Nah, dari program Paku Emas ini banyak sudah perubahan-perubahan yang lebih baik yang sudah terjadi. Sekitar 70% perubahan-perubahan itu terlihat dari kreativitas guru membuat program-program baru seperti adanya program pelampung sampah, program literasi 1 dan 2, kemudian juga program Happy Saturday, yaitu bagaimana anak-anak bisa mengasah bakat dan minat sesuai dengan potensi yang ada di dalam dirinya. Selain itu, banyak juga program-program tentang digitalisasi yang dibuat pada tahun kedua tersebut. Selain itu, wirausaha jamu dan juga wirausaha susu kurma itu juga sebuah perubahan yang positif yang telah dilakukan oleh anak. Program tersebut pihak sekolah bekerja sama dengan orang tua dan juga para siswa sehingga menghasilkan income yang cukup signifikan untuk orang tua dan juga untuk pihak sekolah. Nah, selain itu, ada juga program digitalisasi yang dilakukan dengan memanfaatkan Chromebook yang ada yang selama ini kita gunakan untuk pembelajaran seperti pembuatan coding, kemudian pembuatan ucapan selamat lebaran, kemudian kita bekerja sama dengan perusahaan membuat sebuah iklan untuk mempromosikan produk dari pihak swasta tersebut, yaitu produknya bernama Komik Herbal. Untuk guru sendiri terlihat juga perubahan-perubahan yang signifikan, yaitu guru sudah lebih mandiri untuk membuat sebuah program pengimbasan kepada sekolah-sekolah yang ada di sekitar kami, ya, di sekitar sekolah SD Swasta Laskar Duha. Yaitu ada sekolah Firdausi, SD Firdausi, SD PAB 34, dan juga SDIT Generasi Amanah. Di tahun ketiga, kami dari SD Swasta Laskar Duha membuat program-program yang lebih banyak. Nah, artinya kami ingin menjadikan program sesuai dengan cita-cita kami, yaitu menjadikan SD Swasta Laskar Duha menjadi rumah kedua bagi anak. Selain itu, kami juga bercita-cita untuk meningkatkan inovasi daripada guru-guru sehingga menciptakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka kami membuat program yang bernama Aku Idaman. 7 langkah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di SD Swasta Laskar Duha. Langkah pertama adalah analisis, yaitu semua pihak yang berada di SD Swasta Laskar Duha menganalisis kendala-kendala yang ada ketika program tahap 1 adaptasi dan juga program kedua Paku Emas untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di tahap 1 dan 2, maka kami menganalisis apa yang menjadi manfaat dan apa juga efisiensi
serta program-program mana yang harus lebih ditingkatkan. Yang menganalisis adalah kepala sekolah, pihak yayasan, dan juga para guru yang ada di SD swasta Laskar Duha. Kedua adalah kolaborasi, yaitu kolaborasi antara semua pihak juga, tapi kali ini melibatkan orang tua murid, masyarakat sekitar, dan juga siswa yang ada di SD swasta Laskar Duha. Nah, kolaborasi ini juga kerjasama dengan pihak-pihak perusahaan-perusahaan yang membantu, yang mempunyai dana CSR, yang bisa berkolaborasi dengan pihak SD swasta Laskar Duha. Antara lain ada pihak Bank Sumut, kemudian Pertamina, Puskesmas, dan juga pihak swasta seperti Komix Herbal. Yang ketiga adalah ulasan. Di sini kami membuat komunitas belajar yang bernama Laskar Matahari. Dalam Laskar Matahari, kami membagi menjadi beberapa kelompok, dan di setiap kelompok berusaha menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi. Setiap kelompok memberikan umpan balik atas penyelesaian yang dilakukan oleh kelompok yang lain. Langkah keempat adalah inovasi. Ini adalah langkah yang ditunggu-tunggu, yaitu inovasi dari para guru untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya ada beberapa inovasi yang dilakukan oleh guru, yaitu yang pertama ada asesmen Goa, kemudian ada Love, lalu yang ketiga ada Tori, kemudian lalu yang berikutnya ada Capres, dan yang selanjutnya adalah Make and Match. Yang kelima adalah dampingi. Kepala sekolah sebagai manajerial mendampingi seluruh guru-guru, orang tua, bahkan murid untuk melaksanakan program-program yang sudah dibuat. Inovasi-inovasi yang dilakukan oleh guru itu harus tetap didampingi sehingga berjalan sesuai rule-nya. Yang keenam adalah monitoring dan evaluasi. Kepala sekolah bersama pengawas memberikan evaluasi atas program-program yang sudah berjalan, kemudian tetap memonitoring serta memberikan angket berupa tingkat kepuasan atas semua program yang dibuat, di mana angket ini dibagikan kepada orang tua dan juga dibagikan kepada siswa. 7 adalah apresiasikan. Ini adalah hal yang sangat penting. Sekecil apapun kebaikan yang tercipta, itu harus kita apresiasikan, baik dari segi pujian, bisa juga dari segi tepukan, bisa juga dari tulisan berupa sertifikat ataupun berupa souvenir. Bapak Ibu, program Aku Idaman tentunya memberikan manfaat baik yang dirasakan guru maupun dirasakan anak murid. Ya, manfaat yang dirasakan guru adalah yang pertama adalah kreativitas semakin meningkat sehingga menimbulkan inovasi-inovasi baru. Yang kedua adalah kenyamanan berkomunikasi dengan teman sejawat sehingga merasa betah bekerja di SD swasta Laskar Duha. Dan yang ketiga adalah disiplin positif. Para guru semakin meningkat keikhlasan dalam melakukan tugasnya. Manfaat yang dirasakan anak adalah yang pertama, pembelajaran lebih menyenangkan. Yang kedua adalah kreativitas semakin tinggi, percaya diri juga semakin tinggi, dan yang keempat adalah anak merasa nyaman di sekolah sehingga kalau mereka tidak sekolah mereka akan merasa sedih. Bapak Ibu, demikianlah strategi Aku Idaman mewujudkan kepemimpinan pembelajaran yang efektif. Mudah-mudahan praktik baik ini dapat dilaksanakan dimanapun Bapak Ibu berada, dapat menginspirasi dan dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk menjadi yang lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.